Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran menceritakan bahwa memperoleh surga itu memang perlu perjuangan. Sehingga banyak sekali ayat yang meminta kita untuk mentadabburinya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kalian mengira bakal masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum tahu siapa orang di antara kalian itu yang berjihad dan berjuang dan kemudian juga mampu bersabar. Nah, oleh karena itulah tatkala ada salah seorang sahabat masuk Islam, lalu Nabi memintanya berbaiat untuk setia terhadap Islam dan dengan berjihad dan bersedekah. Lalu sahabat ini menawar dengan mengatakan bahwa saya ingin berbaiat dan lalu masuk Islam, tapi tolong jihad dan sedekah ini jangan diberlakukan kepada saya, karena saya masih punya tanggungan keluarga yang banyak. Dia punya keluarga besar, sehingga kalau saya sedekah, saya nggak bisa nanggung keluarga itu. Kalau saya berjihad dan mati, maka yang menanggung keluarga itu juga menjadi tidak ada. Lalu kata Nabi SAW, kamu masuk Islam biduni jihadin wassadaqah, tanpa berjihad dan bersedekah. Kaifa tadkhulul jannata idzan? Lalu kamu bagaimana bisa masuk surga? Nah, oleh karena itulah dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan bahwa pintu surga itu dibuka sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Wa man kana min ahli sholati du'ya min babis shalah, disebutkan barang siapa ahli dia di dalam salat, maka dipanggil surganya dari babus salat. Wa man kana min ahli jihad du'ya min babil jihad. Barang siapa yang ahli dia berjihad selama di dunia ini, dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'ya min babis royan au babis saum. Barang siapa ahli dia di dalam berpuasa, maka dia dipanggil dari pintu royan atau pintu berpuasa. Wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babis sadaqah. Barang siapa ahli dia bersedekah, maka dipanggil pintu surganya dari pintu sedekah. Nah, oleh karena itulah orang memperoleh pintu surganya sesuai dengan apa yang dia lakukan selama di dunia ini. Apa keahliannya? Ahlinya apa? Tadi ada 4 pilihan di dalam hadis itu: ahli sholah, ahlul jihad, ahlus siyam, dan ahli dalam sedekah. Lalu Abu Bakar bertanya, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Apa ada orang yang kemudian dipanggil dari keseluruhan pintu itu? Maka Nabi menjawab, na'am wa arju an takuna minhum ya Abu Bakri. Benar, dan saya berharap engkau adalah salah seorang di antara yang mau atau masuk dari keseluruhan pintu itu, wahai Abu Bakar. Nah, oleh karena itulah surga itu diperoleh dengan penuh perjuangan, tidak diperoleh dengan santai-santai. Bahkan kita diminta untuk bersegera, sebagaimana ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, disebutkan. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan bersegeralah meraih surga yang luasnya antara langit dan bumi. Artinya luas sekali surga itu, luas. Jadi seolah-olah ingin dikatakan kepada kita betapa luasnya surga itu. Sayang kalau Anda tidak masuk di dalamnya. Padahal dia luasnya itu antara langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Widdatul muttaqin. Lalu disebutkan di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah bersedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra
orang-orang yang mampu berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Nah, oleh karena itulah diceritakan tentang seorang perempuan, istri Fir'aun, yang diceritakan dibangunkan baginya rumah di surga karena dia mau bertahan dan berjihad, mempertahankan keyakinannya, mempertahankan keimanannya, sekalipun Fir'aun menyiksanya dengan bala tentaranya. Ya, bayangkan dapat suami seperti Fir'aun, lalu dia adalah seorang wanita yang beriman. Dia beriman, bertambah keyakinan dan keimanannya tatkala terjadi perang tanding antara penyihir yang dikerahkan oleh Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa pada saat itu. Lalu kemudian diminta kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular besar, sementara tali temali yang dilemparkan oleh tukang sihir juga berubah menjadi ular-ular kecil. Tapi kemudian itu disaksikan oleh para penyihir pada saat itu, yang mereka akhirnya yakin. Jadi sebetulnya orang yang bergelut dengan praktek perdukunan, praktek sihir dan seterusnya, mereka sebetulnya paham mana ilmu hitam dan mana ilmu putih, mana ilmu yang kemudian datangnya betul-betul dari Allah dan mana kemudian yang hanya mengandalkan bantuan dari para jin dan setan. Sehingga pada saat perang tanding itu dia tahu bahwa yang dilempar oleh Nabi Musa itu adalah mukjizat, berbeda dengan apa yang mereka selama ini geluti. Sehingga usai itu membuat akhirnya mereka beriman. Jadi terkadang keimanan itu harus dipertandingkan, kayak acara debat itu, Pak. Jadi benar dan salah itu kadang perlu ditunjukkan di hadapan orang banyak sehingga orang bisa menilai ini benar mana salah. Jadi sekali-sekali tukang sihir atau orang-orang yang mengaku punya ilmu itu dilawan dengan seorang kiai yang ahli tauhid lalu ditonton oleh orang banyak. Betul nggak dia kebal? Nah, seperti itulah gambaran pada saat itu. Sehingga akhirnya Asiyah pun yang istri Fir'aun menjadi beriman, tukang-tukang sihir itu juga menjadi beriman. Tapi yang anehnya, Fir'aun marah lalu kemudian menyiksa seluruh tukang sihirnya tadi. Bahkan dia mengatakan kalian beriman tanpa izin dulu terhadapku, lalu beriman kepada Nabi Musa dan ajarannya. Ya, jadi ternyata praktek perdukunan, orang yang mengaku kebal dan seterusnya itu kalah oleh duit dan kekuasaan. Karena mereka selalu dibayar, selalu diminta untuk bekerja. Kenapa mereka kok tidak menyantet dan menyihir Fir'aun? Nah, jadi Asiyah pun istri Fir'aun menyaksikan itu dan membuat dia makin yakin dengan ajaran Nabi Musa yang akhirnya membuat Fir'aun marah. Diikat, disiksa, dibiarkan mati pelan-pelan, dihadapkan ke matahari amat terik, amat sangat panas. Nah, apa yang kemudian dibaca oleh Asiyah pada saat itu, dia kemudian mendoa begini, wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman tatkala dia berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Rabbku bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu, wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Nah, jadi dia berdoa pada saat itu. Karena itulah tatkala dia berdoa, dia langsung bisa melihat surga. Karena itulah dalam kondisi disiksa itu dia tersenyum dan tertawa, yang itu kemudian membuat Fir'aun makin marah kepadanya. Ini istriku sudah gila katanya. Di saat kondisi disiksa dia malah tertawa dan tersenyum. Padahal dia tertawa dan tersenyum itu begitu dia berdoa, bangunkan ya Allah di sisi engkau rumah bagi itu di surga, maka sudah ditunjukkan baginya
rumah di surga itu. Nah, karena itulah orang-orang yang dalam kondisi sakaratul maut ya sudah bisa ditunjukkan baginya tempatnya itu seperti apa nanti. Ya, karena itu Al-Qur'an mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah lalu istiqomah dalam hidupnya. Istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam muamalah, istiqomah dalam ibadah-ibadahnya, maka tatkala dia sakaratul maut tatanazzalu alaihimul malaika, maka turunlah malaikat lalu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan. Karena itulah sudah ditunjukkan baginya tempat itu yang akhirnya membuat dia tertawa dan dia kemudian bisa tersenyum. Dan itulah kemudian kenapa pada saat orang wafat itu ada yang tertawa, ada yang dalam kondisi tersenyum, karena sudah hadir malaikat yang mengatakan wa absyiru bil jannah, saya ingin ngasih kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nah, begitulah Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyaksikan begitu banyak orang wafat di Gaza Palestina saat sekarang ini. Kemarin 400, Pak, serangan dari Zionis Israel itu. Dan kita menyaksikan sebagian dari yang wafat itu adalah tatkala sakaratul maut meninggal dalam kondisi tersenyum. Bahkan ada yang kemudian seorang anak yang berdialog dengan ayahnya tatkala wafat itu, menjelang wafatnya dia mengatakan, "Nah, sabar ya." Kata anaknya, "Abah, saya sudah tidak bisa melihat Abah. Saya tidak bisa melihat engkau lagi. Tapi yang saya lihat begitu rumah yang bagus, ini ada sungai, begitu indahnya yang saya lihat, Bah," katanya. Itu dalam dialognya. Demikian juga banyak lagi syuhada-syuhada yang lain yang kemudian tersenyum dia lalu bercerita, dia sambil bercerita sehingga rasa sakit itu sudah tidak ada, lalu kemudian dia bisa menggambarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, oleh karena itulah wafat kemudian Asia dengan meninggalkan kepada kita sebuah pelajaran penting bahwa surga itu sudah bisa ditunjukkan tatkala orang itu masih hidup di dunia ini, tatkala dia istiqomah di dalam agama ini. Demikian juga di dalam cerita Fir'aun itu ada kisah Masitoh, tukang sisir yang kemudian pekerjaannya setiap hari menyisir putrinya Fir'aun ini, lalu kemudian tatkala terjatuh sisirnya dia mengucapkan istighfar dan seterusnya, lalu kemudian ketahuan bahwa dia ternyata punya Tuhan selain dari Fir'aun itu, yang akhirnya membuat dia dan keluarganya juga dieksekusi, dibuatkan air mendidih, dibuat kolam besar, periuk besar yang diminta dia dan keluarganya untuk masuk ke dalam periuk besar itu. Suaminya lebih dulu meninggal, saking panasnya itu disebutkan sampai dagingnya itu langsung runtuh. Kemudian anaknya juga kemudian tatkala Masitoh ini ingin masuk ke dalam periuk besar itu, dia masih menggendong bayi, yang kemudian dia juga masih memikirkan bagaimana dengan nasib bayiku ini. Tiba-tiba bayi itu berbicara, "Enggak apa-apa, Mak, insya Allah surga menanti kita, sabar saja." Akhirnya itu yang membuat Masitoh pun menjasa rasa tegar. Nah, oleh karena itulah ketegaran itu ternyata kita dapatkan pada saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina, saling menguatkan satu dengan yang lain padahal dalam kondisi mereka lagi terluka. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan kita berusaha untuk selalu tidak lupa dengan saudara-saudara kita di sana, karena seluruh pelajaran-pelajaran tentang sabar, tentang akidah, iman pada takdir, semuanya itu di sana menjadi praktek, bukan lagi menjadi sebuah ilmu yang dipelajari di dalam masjid-masjid, tapi mereka sudah mempraktikkan bagaimana kesabaran, ketegaran, sabar pada takdir dan seterusnya yang menjadi inspirasi bagi semuanya. Dan akhirnya dengan apa yang mereka lakukan, banyak orang yang akhirnya belajar kembali Islam, mempelajari Quran, dan begitu banyak ribuan orang di Amerika dan Eropa akhirnya masuk Islam melihat ketegaran dari saudara-saudara kita yang di sana, sehingga
mereka juga tetap dalam kondisi wafat, meninggal, tapi amal jariah itu tetap mengalir tatkala mereka menjadi inspirasi bagi masuk Islamnya ribuan orang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.